kalau kita berbicara mengenai diversifikasi gitu kan, sekarang kan pemerintah tengah menggalakkan upaya untuk diversifikasi, bahan ya, produk, misalnya pengganti dari beras misalnya sorghum di berbagai daerah. Nah, kalau dilihat dari kebijakan pemerintah, bisakah, sorghum ini menjadi pengganti beras saat ini yang memang permintaannya sangat tinggi dan menjadi bagian dari kebudayaan kita? Jawabannya bisa. Tetapi kan ini butuh, waktu ya, mengingat beras itu sebagai makanan pokok yang memang sudah tertanam kuat dalam budaya dan pikiran rakyat Indonesia. Kalau belum makan beras kan belum bisa dikatakan, makan lah, belum makan nasi, belum makan gitu. Selain itu secara paralel juga ya harus ada keberpihakan untuk petani-petani sorghum, misalnya baik dari sisi anggaran, distribusi lahan, teknologi, dan masih banyak lagi. Jadi kalau dikatakan sekarang dengan kebijakan pemerintah itu sangat strategis ya, karena secara geografis sorghum misalnya sebagai substitusi dari beras itu bisa tumbuh dengan baik di Indonesia, dan kalau secara teknis pula ya bisa ditanam secara tumpang sari. Dan sorghum juga bisa dipanen 2 kali sehingga lebih tinggi produktivitasnya dibanding, tanaman serealia yang lain gitu. Nah, Oke, mhm. kalau ini berhasil maka ketergantungan pada beras itu bisa dikurangi. Misalnya pada saat produksi beras lebih rendah dari tingkat konsumsi, negara kita tidak perlu lagi mengimpor. Karena kan, masyarakat kita cukup mengganti beras, dengan sorghum atau pangan lokal lainnya, seperti ada sagu, ada umbi-umbian, semuanya sama tingkat kandungan gizinya, Mbak, yang berbeda dalam cara pengelolaannya gitu. Tapi artinya dari Bahkan sisi kan kalau produksi dari ya. artinya dari sisi produksi tidak ada masalah begitu ya Ibu Rina ya? Ya, Oke, baik. tinggal bagaimana Mhm. cara kita mengelolanya dan dari sisi kebijakan bagaimana kita berpihak terhadap petani sorghum misalnya. Oke, baik baik. Dari Pak Astawa sendiri tanggapan Anda seperti apa? Karena tadi dari, Ibu Rina tadi disampaikan seperti apa kebijakannya berpihak begitu kepada para petani, sorghum begitu. Tapi di satu sisi ketika kita berbicara terkait dengan diversifikasi produk, upaya juga sudah banyak dilakukan sebetulnya untuk menggantikan beras, tapi memang beras masih sangat lekat begitu dengan hati masyarakat Indonesia. Sangat sulit begitu untuk mengganti beras sebagai, bahan pokok ataupun juga kebutuhan utama dari, masyarakat Indonesia begitu ya. Sudah ada juga kita lihat sebetulnya pergantian, sudah ada produk-produk baru seperti beras porang dan lain sebagainya, tapi di satu sisi juga masih ada kendala seperti misalnya harganya juga masih mahal begitu. Tapi seperti apa sebetulnya Anda melihat upaya strategi untuk mendiversifikasikan produk pangan Indonesia, Pak Astawa? Baik, Mbak Iva, apa yang sampaikan Mbak, Rina tadi betul, artinya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu kan sudah banyak sebenarnya. Artinya, bahwa, pemerintah pro apa tidak dengan petani sorghum misalkan, otomatis, pemerintah memberikan ruang yang besar kepada teman-teman petani sorghum. Sebenarnya, kalau dilihat dari sisi harga, contoh sorghum saja, memang kalau dari sisi harga memang agak lebih tinggi kalau dilihat dibandingkan dengan beras memang nggak ketemu dia, tapi upaya-upaya memasifkan produksi, sorghum mesti penting kita lakukan. Karena betul untuk mengubah budaya, mindset dari beras, ke tempat yang lain, ke produk yang lain memang, relatif membutuhkan waktu. Saya lebih cenderung mengkomentari begini, artinya begini, tatkala kita berbicara jangka pendek dalam rangka menghadapi situasi global, maka sebenarnya penguatan B2B itu penting. Nah, jangka panjang itu adalah diversifikasi. Nggak mungkin hari Mhm, ini kita lakukan diversifikasi, nggak mungkin. betul Tapi betul. langkah jangka pendek ini adalah penguatan B2B-nya harus kita perkuat. Teman-teman pelaku usaha harus melakukan penguatan B2B yang dibantu oleh pemerintah. Artinya begini, tatkala India mengalami atau memutuskan penurunan ekspornya, otomatis kita harus mencarikan tempat-tempat lain, misalkan Pakistan, ada Cina, ada Vietnam, ada Thailand dan Myanmar. Sekaligus juga kita juga harus berpegang teguh bahwa mestinya impor itu menjadi alternatif terakhir. Artinya begitu kita mampu di dalam negeri, artinya produksi kita bisa kita tingkatkan sebagaimana arahan Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Pertanian, dan itu bisa dibuktikan bahwa kita produksinya meningkat, saya kira tidak perlu impor. Kita harus perkuat kemandirian pangan yang harus kita kejar. Jadi sekali lagi saya lebih cenderung mendorong bagaimana B2B jangka pendek B2B menghadapi terutama dalam rangka importasi gandumnya, B2B harus kita perkuat. Jangka panjangnya adalah diversifikasi. Karena diversifikasi tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu 1-2 tahun. Ini harus panjang prosesnya
dan penyiapan lahan dan lain sebagainya. Saya kira demikian, Mbak Oke, Eva. oke baik tadi 2 poin. Poin pertama dalam waktu pendek begitu ya diperlukan penguatan seperti apa B2B-nya, kemudian di satu sisi baru tadi diversifikasi itu untuk, jangka panjang begitu. Nah tapi ketika kita berbicara terkait dengan B2B, ataupun juga solusi jangka pendek begitu untuk kondisi yang ada saat ini. Kita ketahui juga bahwa pemerintah telah menginstruksikan begitu ya untuk mengimpor 2 juta ton beras, kemudian di tengah dinamika global yang ada saat ini begitu ya, menurut Anda apakah memang pasokan 2 juta ton ini akan aman? Karena baru sedikit saja, baru sekitar 500.000 ton begitu yang sudah masuk ke tanah air begitu, Pak Astawa. Seperti apa Anda melihatnya terkait dengan langkah ini dan juga terkait dengan kondisi global yang ada? Baik, terima kasih Mbak Iva. Jadi begini, Badan Pangan menugaskan Forum Bulog untuk melakukan impor sebanyak 2 juta ton, itu sifatnya sangat terukur. Terukur itu bisa dilihat dari 3 faktor. Pertama dari sisi waktu, maka importasi harus masuk sebelum panen. Jangan pas panen masuk. Intinya begitu. Itu dari sisi faktor keterukuran dari waktu. Jumlahnya pun 2 juta ton di bawah 10% daripada produksi nasional. Artinya kita masih masuk kategori swasembada sesuai dengan definisi FAO. Dan yang ketiga, tujuan daripada importasi itu adalah untuk pemenuhan cadangan pangan yang harus dikuasai oleh pemerintah melalui Bulog, termasuk juga tujuannya ke depan digunakan untuk bantuan pangan. Nah, dengan demikian adanya kebijakan dari pemerintah India untuk mengerem ekspornya, maka sekali lagi Bulog sudah melakukan langkah-langkah untuk penguatan suplainya dari Pakistan, kemudian dari Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Memang kalau untuk Bulog tahun ini dari India memang relatif masih sedikit sehingga dampak daripada pengetatan dari India relatif bisa kita selesaikan dengan baik karena ada negara-negara alternatif yang sudah disiapkan oleh Forum Bulog. Saya kira demikian, Mbak Iva.